Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu harta terbesar dalam hidup Kristen kita adalah nama Tuhan. Mungkin sudah berkata, nama Tuhan, kok nama Tuhan adalah harta yang terbesar, pendeta? Dengar baik, nama Tuhan itu adalah jaminan kekuatan kita. Kalau kita bertanya, mengapa sih nama Tuhan menjadi harta terbesar kita? Karena nama Tuhan itu memiliki kuasa. Yang pertama kita tahu, nama Tuhan itu adalah jaminan bahwa doa kita dijawab. Alkitab berkata, apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan mengerjakannya bagimu. Makanya Alkitab berkata nama Tuhan adalah perlindungan yang kuat, tempat orang benar berlari dan mendapat selamat. Jadi jelas yang pertama kita tahu bahwa nama Tuhan adalah jaminan bahwa doa kita dijawab. Waktu kita berkata dalam nama Yesus aku berdoa, maka doa kita mendapat kepastian jawaban. Yang kedua saya pelajari mengapa nama Tuhan adalah salah satu harta terbesar dalam hidup Kristen kita. Karena di dalam nama Tuhan kita mendapat jaminan bahwa kuasa setan dihancurkan. Nah, Alkitab dengan tegas berkata bahwa kalau kita usir setan dalam nama Yesus, maka setan itu akan lari. Tidak ada setan yang tahan dengan nama itu. Karena nama Yesus, kata Alkitab, nama di atas segala nama yang membuat setiap kuasa akan bertelut, yang membuat setiap lutut akan gemetar. Nama Yesus itu. Yang ketiga, mengapa nama Tuhan merupakan salah satu harta terbesar? Karena di dalam nama Tuhan kita ada jaminan bahwa damai sejahtera akan kita terima. Saudara lagi susah, saudara lagi berbeban berat, saudara lagi rasa begitu panik, tapi saudara mulai imani, di dalam nama Yesus aku tolak segala sesuatu kekhawatiran ini. Aku yakini damai sejahtera Tuhan turun. Dan di dalam nama itu maka damai sejahtera Allah mengalir. Dan yang keempat saya pelajari mengapa nama Tuhan itu memiliki kuasa. Karena nama Tuhan itu menjadi jaminan bahwa kemenangan tersedia ketika sudah menghadapi masa-masa yang sukar. Oh, ketika engkau tidak bisa berlari kepada siapapun, panggil nama itu di dalam nama Yesus, dan sudah lihat ada kemenangan, ada kuasa, ada kemuliaan, ada jaminan kepastian yang akan kita terima. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara memang tentang kemegahan nama Tuhan. Bahwa nama Tuhan itu megah buat kita. Nama Tuhan akan mendatangkan kemegahan buat kita. Dan nama Tuhan akan senantiasa membawa kita pada suasana yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Nah, dalam pembahasan kita tentang kemegahan nama Tuhan, kita belajar dari Mika pasal 5. Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab sedang menyampaikan nubuatan Mika tentang kehadiran Kristus sebagai Mesias, bahwa dia akan lahir di Betlehem, yang buat banyak orang terkecil di antara kaum Yehuda, tetapi justru dari situ akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Dikatakan selanjutnya yang permulaan
penciptaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus bahkan berkata, aku ada sebelum dunia ini ada. Berarti penggenapan dari Mika pasal 5 ayat 1. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Karena itu Alkitab berkata namanya akan disebut Immanuel. Berarti di dalam namanya ada penyertaan Tuhan, di dalam namanya ada pertolongan, di dalam namanya ada kekuatan, di dalam namanya ada penghiburan, dan di dalam namanya ada mujizat. Nah, pertanyaannya, bagaimana mempergunakan nama Tuhan? Bukankah sebagian orang mempergunakan nama Tuhan tapi justru gak melihat mujizat, justru gak melihat apa-apa? Alkitab sudah tegas berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena bukan saja tidak ada kuasanya, tapi Alkitab berkata Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bagaimana mempergunakan nama Tuhan agar nama itu menjadi megah dan mendatangkan kemegahan buat kita? Yang pertama, kita harus mempergunakan nama Tuhan dengan iman. Artinya ketika kita berkata di dalam nama Yesus, maka iman kita harus turut bersama dengan nama itu. Iman kita harus mengingat apa yang sudah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Iman kita harus mengingat segala janji-janjinya. Iman kita harus dibangkitkan untuk mengetahui segala kuasa yang dahsyat yang dimiliki oleh nama itu. Dan waktu kita mempergunakan nama Tuhan itu dengan iman, Alkitab berkata, jika kamu tidak bimbang dan percaya, kamu katakan kepada satu gunung ini, terpindahlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka akan terjadi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nama Tuhan harus kita pergunakan dengan iman. Sebab tanpa iman, kita tidak akan melihat nama itu berkuasa. Engkau boleh saja mengusir setan sambil berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kalau engkau sendiri bimbang, maka engkau tidak melihat arti yang dahsyat dalam nama itu. Engkau boleh saja usir segala persoalan yang terjadi dalam hidupmu dan berkata, dalam nama Yesus, persoalan-persoalan yang terus menyerang hidupku, aku tolak sekarang. Tapi kalau kita tidak punya iman, yang terjadi justru masalah demi masalah tidak selesai-selesai dalam hidup kita. Tapi kalau kita mempergunakan nama Tuhan dengan iman, maka kuasa akan mengalir. Yang kedua, bagaimana kita mempergunakan nama Tuhan? Maka Alkitab berkata bahwa kita harus mempergunakan nama itu dengan kekudusan. Karena Alkitab berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang bersih hatinya dan bersih tangannya. Berarti Tuhan sedang mau mengajar kita bahwa tanpa kekudusan kita gak akan melihat arti, kita gak akan melihat kuasa, kita gak akan lihat kemenangan dari atas nama itu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup kudus, kita berkata di dalam nama Yesus, maka nama itu akan mendatangkan mujizat, nama itu akan mendatangkan kemenangan, nama itu mematahkan belenggu, nama itu menghancurkan segala perbuatan iblis. Jadi ingat bagaimana mempergunakan nama Tuhan. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan kekudusan, lalu yang ketiga kita harus mempergunakan nama Tuhan dengan pengertian. Pengertian apa? Pengertian bahwa di balik nama itu kita harus punya hati yang hormat. Pengertian apa? Bahwa saya harus mempergunakan nama itu karena saya mengerti firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak mengerti firman, akhirnya sama seperti anak-anak Skewa yang berkata kepada setan-setan, aku mengutuk engkau hai setan, di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dengan lain kata, dia nggak punya pengertian. Dia cuma dengar-dengar Paulus ngomong. Karena dia pakai nama itu hanya dengan dasar seperti yang diberitakan oleh Paulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan setan-setan yang lari, tapi setan-setan yang justru mengejar mereka dan menghabisi mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita harus mengerti firman dengan betul. Kalau kita mengerti firman dengan betul, kita pergunakan nama Yesus, maka nama itu akan mendatangkan kemenangan, mujizat dan perkara besar. Haleluya. Dan lalu yang keempat saya pelajari bagaimana mempergunakan nama Tuhan. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan kekudusan, yang ketiga dengan pengertian, yang keempat dengan hubungan yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya hubungan yang benar dengan Dia, maka kita punya kuasa di dalam nama itu. Saya ambil contoh sederhana. Kalau kita adalah anaknya Pak Joko, dan Pak Joko ini kebetulan adalah seorang pemimpin, lalu kita datang dan berkata, saya disuruh Pak Joko untuk bilang sama Bapak begini.
begini. Orang akan dengar kata itu. Kenapa? Karena orang tahu saya adalah anaknya. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang tidak tahu bahwa saya ada punya hubungan apapun, saya bukan anak, saya bukan teman, saya bukan siapa-siapa, dan orang tahu saya tidak ada hubungan apapun dengan Pak Joko, lalu saya datang ke rumah orang dan bilang, Pak Joko bilang begini, orang akan bilang, kamu aja gak kenal siapa Pak Joko, dan saya dianggap penipu, saudara-saudara. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya coba memakai nama Yesus, sementara hubungan saya dengan Yesus gak benar, maka nama itu gak punya kuasa. Tapi kalau hubungan saya melekat dengan Kristus, saya pergunakan nama itu, maka nama itu mendatangkan kuasa. Oh haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti ada kemegahan dalam nama Tuhan, karena nama itu menjamin hak kerajaan buat kita, bahwa kita adalah anak-anak raja. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita pakai nama itu, kita ucapkan nama itu dengan keyakinan saya anak raja, maka di situ kita melihat kemenangan itu. Nama itu menjamin hak keimaman buat kita, bahwa kita bukan sekedar umat biasa, tapi kita imam-imam Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk mendengar suaranya dan menjadi berkat bagi orang. Yang ketiga, nama itu menjamin hak kebenaran, bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran kuasanya. Dan nama itu menjamin hak kemuliaan, bahwa kita nggak akan turun, tapi diangkat naik dalam kemuliaannya, karena kuasanya yang dahsyat atas kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sadar ada harta yang terbesar yang kita miliki. Jangan bersandar pada kekuatan kita, jangan bersandar pada manusia, tetapi pergunakan nama Yesus, hidup benar, hidup dalam iman, hidup dalam kekudusan, hidup dengan pengertian yang benar, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Engkau akan melihat kemenangan dan kepastian mujizat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit dan butuh mujizat. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, yang lemah membutuhkan kekuatan Tuhan jamah, yang rumah tangganya goyah dan membutuhkan damai sejahtera Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang mungkin selama ini terus menerus diikat dan diserang oleh kuasa kegelapan, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan yakinkan kami bahwa ada kuasa di balik nama Yesus, sehingga kami pergunakan nama itu untuk kemenangan, untuk kepastian, untuk damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.